Shalom. Haleluya, kita bersyukur ya. Meskipun lagi hujan, ya keadaan cuaca memang lagi tidak seperti biasanya. Tetapi kita tetap semangat dan antusias untuk mengikuti PA ini. Dan hopefully ya untuk kedepannya tetap kita semua datang untuk menghadiri pendalaman Alkitab dengan topik-topik dan pembicara-pembicara yang akan memberkati setiap kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran dalam pendalaman Alkitab. Bagi saya ini dalam format seminar lah ya, mini seminar atau semi seminar. Karena materi yang mau saya bawakan ini sebenarnya cukup berat dan dalam konteks tertentu sangat berat. Tergantung kasusnya apa. Tapi percayalah seberat-beratnya materi ini badan saya masih lebih berat. Ketawa Bapak Ibu ngeledek banget kayaknya. Nah jadi saya akan menyampaikan tema The Problem of Evil. Ya, masalah kejahatan dan tentunya penderitaan. The Problem of Evil and Pain dan penderitaan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita semua adalah orang-orang yang pernah mengalami kesusahan hidup. Kita semua mengalami masalah dengan ragam bentuk atau jenisnya. Atau bahkan penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai ada di antara kita yang mengalami depresi atau stres atau frustasi. Dan saya mau tegaskan memang sulit ya untuk kita menjawab berbagai macam persoalan yang ada. Dan tidak semua persoalan itu bisa dijawab dengan tuntas. Bahkan saya bisa berani mengklaim seperti ini. Tidak semua hal itu bisa dijawab. Tidak semua masalah itu bisa ada jawabannya. Tetapi it's okay, no problem. Tetap bagi kita kekristenan adalah pilihan terbaik. Karena bagi saya tidak ada jawaban yang lengkap atau jawaban yang sempurna atas setiap penderitaan yang kita alami. Tetapi kekristenan selalu lebih unggul dan lebih baik ya daripada yang lainnya dalam menjawab setiap penderitaan atau masalah yang ada. The problem of pain atau evil. Tidak jarang seseorang mempersoalkan isu mengenai kejahatan dan penderitaan sebagai alasan untuk menyangkali keberadaan Tuhan. Atau bahkan kecewa kepada Tuhan karena penderitaan yang dialaminya. Bahkan ada orang-orang yang meninggalkan imannya atau keyakinannya karena masalah penderitaan. Jadi ini bukan masalah yang sederhana, ini tidak mudah. Jadi kita harus benar-benar serius memahami kebenaran ini. Karena kebenaran yang kita pahami itu akan menolong kita, membantu kita dalam menghadapi realitas yang ada. Paling tidak menolong kita untuk bertahan di tengah kesusahan hidup yang kita alami. Bahkan sekalipun kita orang hebat dengan status jabatan, pangkat yang tinggi atau dengan kekayaan yang luar biasa, tidak membuat hidup kita nyaman, tidak membuat otomatis kita bahagia, tidak membuat otomatis kita tidak memiliki kesusahan. Karena kesusahan itu ragam jenisnya, ya. Ragam jenisnya itu bukan hanya sekedar terkait dengan masalah materi. Jadi bukan hanya sekedar orang miskin atau yang tidak punya uang yang mengalami kesusahan. Enggak sedikit orang kaya meskipun kaya tapi susah gitu loh. Paling tidak ada damai sejahtera. Jadi itu semua membuat kita berpikir bahwa memang betul enggak menjadi jaminan gitu loh. Punya uang banyak itu membuat hidup kita otomatis nyaman. Tapi kalau disuruh milih ya antara miskin dan kaya, kita lebih milih kita lebih milih kaya. Ya. Amin. 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 Kita memilih kaya. Ya. Nah, jadi tidak sedikit kita temukan ada orang kaya ya yang dengan kekayaannya ternyata tidak bisa menjadi jaminan
untuk kebahagiaan, tidak membuat dia otomatis bahagia, nyaman, tentram hidupnya. Tidak otomatis gitu loh. Saya pernah mendengarkan kesaksian seseorang, tidak secara langsung. Jadi dikatakan begini, bahwa dia dengan kekayaannya semua bisa dia lakukan. Apa yang dia tidak bisa beli. Tapi suatu kali dia menyadari bahwa ternyata ada banyak hal yang dia tidak bisa lakukan. Even itu dengan banyak kekuatan atau relasi yang dia miliki. Dengan uang yang banyak yang dia miliki, ternyata ada banyak hal yang dia tidak bisa lakukan. Ketika adiknya sakit, ya, mengalami sakit yang susah untuk disembuhkan, dia hanya sebatas bisa membawa adiknya ke dokter terbaik atau rumah sakit terbaik. Tetapi tidak bisa menghidupkan adiknya kalau sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan. Hal itu membuat dia sadar bahwa ternyata memang kita ini adalah makhluk yang rapuh. Makhluk yang tidak berdaya. Jadi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami kerapuhan atau kesusahan hidup supaya kita menyadari bahwa kita terbatas dan semuanya itu mendorong kita, membawa kita untuk bergantung kepada Dia yang tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Keren ya, keren ya, keren. Ya, jadi Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Banyak hal dalam hidup ini ya. Tuhan kondisikan kita di situasi di mana kita nggak menemukan jalan keluar, tidak melihat jalan keluar. Dan itu adalah hal yang harus kita syukuri. Supaya apa? Supaya kita hanya memandang kepada Tuhan. Jadi seakan-akan tidak ada jalan keluar. Kita sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh percaya, rajin pelayanan, baik, saleh, luar biasa, takut akan Tuhan. Kita tunduk sama Tuhan. Tapi tidak sedikit atau tidak jarang dalam hidup kita menemukan berbagai macam kasus. Kita nggak temukan jalan keluarnya. Nah, Tuhan izinkan semuanya itu supaya kita apa? Bisa melihat Tuhan dan hanya melihat Tuhan saja. Yang setuju katakan amin. Nah, jadi ternyata tidak sedikit orang yang sampai pada titik menjadi ateis atau nggak percaya Tuhan. Karena berbagai macam kesusahan hidup atau penderitaan yang dia alami. Yang tidak kunjung dia mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Nah, tentu kita terpanggil untuk merenungkan masalah ini. Tentu kita terpanggil atau tertantang bahkan untuk memberikan jawaban atas setiap masalah yang ada ini. Penulis-penulis Alkitab pun mengeluh soal kesakitan dan kejahatan. Misalnya Mazmur pasal yang keempat. Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Mazmur. Sorry ya. Ayat yang pertama atau yang kedua kategorinya ya. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Yang membenarkan aku di dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Lalu ada Yeremia pasal 15 ayat 18. Dikatakan demikian. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Lalu ada Roma pasal 8 ayat 22. Roma 8 ayat 22 dikatakan demikian. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi ternyata Alkitab juga mengkisahkan tokoh-tokoh dengan berbagai macam pergumulan atau penderitaannya, dengan berbagai macam keluhannya. Jadi siapapun manusia di dunia ini, ya, termasuk tokoh-tokoh dalam Alkitab, bahkan Tuhan kita Yesus Kristus itu mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya hidupnya berakhir dalam penderitaan. Ini sebuah tantangan iman. Ini sebuah pergumulan iman dalam perjalanan iman yang kita tempuh sebagai orang percaya. Bagaimana pada akhirnya kita tetap bisa mempertahankan iman kita, kesetiaan kita pada Tuhan di saat penderitaan begitu nyata kita alami. Nah, kelompok yang tidak percaya Tuhan itu biasanya memakai argumentasi tentang penderitaan sebagai dasar untuk menolak keberadaan Tuhan. Sebagai contoh orang-orang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan karena adanya penderitaan di dunia ini. Dan menganggap tidak masuk akal untuk mempercayai Tuhan yang maha kuasa dan maha kasih di dunia yang penderitaan.
yang penuh dengan penderitaan. Para pemikir ternama seperti David Hume, seorang filsuf abad ke-18, dan Bertrand Russell telah menyimpulkan berdasarkan observasi mereka mengenai penderitaan dan kejahatan bahwa Allah Alkitab itu tidak ada. Hume memberikan sebuah ringkasan. Ia menulis, apakah ia berkeinginan mencegah kejahatan namun tidak dapat, maka ia tidak maha kuasa. Apakah ia dapat namun tidak ingin, maka ia jahat. Apakah ia dapat maupun ingin, bagaimana bisa ada kejahatan? Jika memang ada Allah dan ia maha baik dan maha kuasa, maka semua malapetaka seperti pembunuhan Hitler terhadap 6 juta orang Yahudi tidak akan pernah terjadi. Inilah pemikiran yang dibangun oleh orang-orang ateis dalam menolak keberadaan Allah. Bahkan orang ateis menganggap keberatan dari kaum teis, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang percaya Tuhan, keberatan yang mereka alami adalah terkait dengan the problem of evil. Itu masalah kejahatan atau penderitaan. Bagi orang ateis, orang yang percaya Tuhan tidak bisa menjawab keberadaan Tuhan ketika dibenturkan dengan penderitaan. Allah Maha Kuasa? Saya mau tanya dulu, Allah Maha Kuasa? Tapi ada penderitaan di dunia ini. Ada kejahatan di dunia ini. Jadi dengan adanya kejahatan, dengan adanya penderitaan itu menunjukkan bahwa Allah tidak maha. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak maha kuasa. Benar enggak? Benar enggak? Iya, kan pasti jawabannya tidak ya kan? Iya, karena kita percaya Allah itu maha kuasa, pokoknya harga mati pokoknya. Allah itu maha kuasa. Nah, Allah itu maha kasih? Allah itu maha kasih? Kalau Allah maha kasih nggak mungkin dong dia biarkan kita menderita, betul nggak? Tapi kita menderita? Oh menderita akibat dosa. Oh ini menarik nih, nanti ada poin itu kita akan bahas. Ya, jadi ternyata nggak simpel nih masalah the problem of evil. Ini memang berat. Bahkan teolog Kristen menganggap bahwa argumentasi terberat dari kaum ateis ya untuk menyangkali keberadaan Tuhan adalah masalah the problem of evil, masalah kejahatan atau penderitaan. Nah nanti kita akan jawab, ya ada jawaban yang akan saya berikan atas masalah ini. Spirit penolakan akan keberadaan Allah semakin kencang. Misalnya Friedrich Nietzsche, itu dari abad ke-19 menegaskan tentang teologi Allah mati. Jadi dia berkata bahwa Allah itu sudah mati. Teolog Allah adalah mati meminjam baik dari Rudolf Bultmann maupun Dietrich Bonhoeffer. Ya, Bonhoeffer. Ini susah namanya memang. Dari Bultmann mereka menyimpulkan bahwa Alkitab adalah mitologis. Dari Bultmann. Ya, Alkitab itu penuh dengan kisah-kisah mitos. Misalnya Yesus lahir tanpa ada hubungan seks atau biologis. Itu mitos. Yesus bangkit dari kematian. Itu mitos. Yesus adalah Allah, dia kekal, itu mitos. Jadi kisah-kisah seperti itu harus dibuang menurut dia dari Alkitab. Karena itu mitologis, mitos. Dari Bonhoeffer, mereka menyimpulkan bahwa manusia harus belajar hidup tanpa Allah. Wow. Ya kan, karena rasanya dengan melihat berbagai macam kejahatan, penderitaan yang begitu banyak, sukar bagi kita untuk tetap percaya bahwa Allah itu ada. Jadi udahlah, ya anggap aja kalaupun Allah ada, pernah ada, tapi sekarang udah nggak ada, dia udah mati. Wow, bisa begitu ya. Ini lebih membuat kita tercelik matanya. Ya ada seorang teolog namanya William Hamilton. Ini teolog, bahkan dia teologi sistematika, sama kayak saya. Ya kan, saya seorang dosen mata kuliah teologi sistematika. Itu salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Yang lainnya adalah apologetika. Nah ini kacau ini. Dia bilang begini, dia seorang teolog sistematika, Hamilton menolak pandangan tradisional dan ortodoksi tentang Allah. Tetapi melihat kematian Allah sebagai suatu peristiwa kultural yang terjadi dalam 200 tahun terakhir ini. Karena itu manusia harus beradaptasi dengan kematian Allah. Tidak mengharapkan pertolongan apapun dari Allah. Tetapi solusi bagi masalah-masalah kehidupan dapat ditemukan dalam dunia sekuler.
Allah tidak lagi dibutuhkan untuk membebaskan manusia dari kegelisahan, dari keputusasaan atau rasa benar pada dirinya sendiri. Karena memang tidak ada Allah yang melakukan semuanya itu. Menariknya dia memberikan alasan mengapa kita harus seperti itu. Alasan manusia dapat melakukannya tanpa Allah. Karena bangkitnya teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Tapi dia juga akan menghadapi problematika yang sama. Apa itu? Ternyata memang tidak semua hal ya bisa diselesaikan atau dijawab oleh teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Misalnya, bagaimana kita bisa menemukan jawaban terkait dengan tujuan kehidupan manusia? Bagaimana teknologi bisa menjawabnya? Nggak bisa. Apakah ada kehidupan di balik kematian? Bagaimana teknologi bisa memberikan jawaban atas masalah itu? Nggak bisa. Apa yang tersisa dari kekristenan, kata Hamilton, hanyalah suatu etika yang sebagian besar berasal dari Yesus orang Nazaret itu. Tetapi tanpa Allah. Menurut Hamilton, orang Kristen pada masa sekarang harus meninggalkan teologi historik dan agama. Kemudian berpaling pada dunia. Hal itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk didiskusikan secara serius. Dan tentunya menjadi penting untuk kita mempersoalkan. Sehingga banyak orang bisa memahami atau memandang bahkan menyikapi penderitaan dan kejahatan itu dengan benar. Kejatuhan manusia dalam dosa sebagai kausa prima. Nah, kita mulai dari hal ini. Kausa prima itu artinya penyebab utama. Allah menciptakan alam semesta yang indah, Kejadian 1 ya. Dalam setiap kisah kejadian penciptaan, ya, penciptaan yang Tuhan lakukan itu biasanya diakhiri dengan baik, baik. Ditutup dengan kalimat teramat baik, sangat amat baik. Tapi ada sesuatu yang menarik ya, ketika di pasal yang kedua, ternyata ada yang tidak baik. Sebelum manusia di dalam dosa, ada sesuatu yang tidak baik yang Tuhan pandang. Apa itu? Ada yang tidak baik. Dari yang Tuhan ciptakan, ternyata dia menemukan ada sesuatu yang tidak baik. Apa? Tidak baik Adam seorang diri. Mantap kali Bang Aman ini. Gak sia-sia dia sering diskusi sama saya. Ketularan pintarnya. Tidak baik manusia seorang diri. Tapi saya bukan dalam rangka untuk memberitakan atau memberikan materi tentang marriage. Ya, karena pembicaraannya belum married. Kok senang sekali Bapak Ibu? Tenang, semuanya ada waktunya. Siapa nanti wanitanya tinggal tunggu saja. Nah, jadi tidak baik seorang pria itu seorang diri. Lalu Tuhan menghadirkan seorang penolong. Ingatnya wanita seorang penolong, bukan perongrong. Ya, penolong. Dari tulang rusuk, bukan dari tulang rusa yang suka nanduk. Amin ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Amin. Jadi jangan terlalu sering nanduk suami. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan sebenarnya itu baik adanya. Menjadi tidak baik, banyak bencana, ada pembunuhan, ada kejahatan, ada penderitaan, ada bencana alam. Karena apa? Kejatuhan manusia dalam dosa. Bahkan ketika nanti kita bahas masalah kejahatan atau penderitaan itu sangat erat kaitannya dengan kehendak bebas. Tapi ada hal yang menarik ketika kita masuk kepada persoalan bencana alam. Bencana alam pun itu bisa terjadi, memang betul gak ada kaitan langsung dengan kehendak bebas kita sekarang. Tapi itu ada kaitan langsung dengan apa? Dengan Adam dan Hawa yang menyalahgunakan kehendak bebas. Kalau pada waktu itu Adam dan Hawa tidak menyalahgunakan kehendak bebasnya, ada gak bencana alam? Gak ada. Ingat onak duri itu gak ada. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta, ya, dunia ini tidak ada onak duri. Onak duri itu akibat dosa. Bisa timbul karena ada apa? Kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi Tuhan sebenarnya menciptakan segala sesuatu itu baik. Tetapi dosa adalah penyebab dari semua kejahatan dan penderitaan. Nah, saya masuk ke dalam jawaban atau argumentasi apa yang bisa kita berikan. Tentunya yang bersifat teologis atau biblical. Apa kata Alkitab? Bagaimana kita menyikapi atau meresponi penderitaan atau kejahatan?
Bagaimana dari sisi kekristenan memandang kejahatan atau penderitaan. Tapi tadi saya sudah mulai di awal ya dengan mengatakan tidak ada jawaban yang sempurna. Tidak ada jawaban yang lengkap. Tapi saya mau pastikan bahwa kekristenan itu memiliki jawaban yang lebih baik daripada agama-agama yang lain. Nah nanti yang menarik itu adalah gini. Apa yang membuat kita berpikir bahwa kekristenan itu unik dalam memandang penderitaan dan kejahatan? Apa yang membuat kekristenan itu lebih unggul dari semua agama-agama yang ada? Terletak pada pribadi Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus. Kita butuh, kalau kita berbicara tentang penderitaan, kita butuh pertolongan dari Tuhan. Dari Tuhan yang bagaimana? Allah berdaulat, Allah Maha Kuasa. Yang kita butuhkan bukan hanya sekedar Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atau Maha Kuasa atas penderitaan yang kita alami. Tapi juga adalah Allah yang bukan hanya tahu penderitaan kita, tapi merasakan penderitaan kita. Merasakan penderitaan kita. 2000 tahun yang lalu, penderitaan apa yang Yesus tidak alami? Penderitaan apa yang kita alami yang Yesus tidak alami? Semuanya dia alami. Dan dia bukan hanya turut merasakan penderitaan kita atau pencobaan itu, tapi dia menang atas semua penderitaan itu. Itulah yang membuat kita berpikir bahwa kekristenan selalu mempunyai jawaban yang lebih baik daripada agama-agama yang lainnya. Because we have Jesus Christ. Kita berjumpa dengan Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah yang berkuasa, yang berdaulat, yang maha kuasa, yang baginya tidak ada yang mustahil. Tetapi kita masih tinggal di dunia ini. Kita butuh seorang juru selamat yang bukan hanya sekedar tahu penderitaan kita, tapi juga turut merasakan penderitaan kita. Dan itu hanya kita temukan dalam kisah Kristen dalam Alkitab. Nah tentu nanti saya jabarkan lebih detail mengenai poin ini. Kenapa saya bilang tadi begini ya? Kenapa saya bilang kita harus jujur? Kita harus jujur dengan keterbatasan kita. Saya seorang apologet. Saya udah biasa bergumul dengan berbagai macam pertanyaan. Bertubi-tubi pertanyaan yang diberikan kepada saya. Dan saya harus membiasakan diri untuk menjawab banyak sekali pertanyaan demi pertanyaan. Bahkan ya saya belum menikah, tapi gak jarang orang yang sudah menikah memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang pernikahan, tentang keluarga. Tapi gak apa-apa, paling tidak saya sudah belajar teorinya, prakteknya belum. Jadi minimal sudah satu langkah di depan, ya tinggal mempraktekkannya. Ya, jadi saya sudah tahu bagaimana merancang kehidupan keluarga yang indah, yang harmonis, yang bahagia itu seperti apa. Ya kan, teorinya sudah ada, tinggal prakteknya. Ya kan. Tapi kalau lihat tampang seperti saya ini ya kan udah pasti ini suami yang baik lah, udah kelihatan. Kok nggak setuju, ketawanya kok ngeledek. Aduh. Sampai di mana tadi? Jadi kekristenan itu pasti memiliki jawaban yang lebih baik. Tetapi tidak ada jawaban yang lengkap atas sebuah persoalan. Bahkan atas masalah yang begitu pelik. Misalnya saya mendengar ada satu hamba Tuhan yang menghadapi kasus di mana keponakannya punya papa. Mereka lagi berkendaraan, naik motor sama mama dan papanya. Lalu tabrakan, singkat cerita mama papanya meninggal. Lalu dia patah kakinya. Lalu dia diangkat jadi anak oleh keluarganya sendiri. Singkat cerita papa angkatnya itu meninggal lagi. Kena batu ginjal, penyakit ginjal lah. Lalu dia diangkat lagi jadi anak oleh keluarga juga. Singkat cerita papanya itu ambil uang dalam jumlah yang besar. Tiba-tiba papanya itu ditembak sama orang dan uangnya diambil. Lalu dia bertanya, kenapa ya nasibku begitu menyedihkan? 3 papaku diambil oleh Tuhan. Bisa kita jawab? Bisa kita jawab? Kita harus dengan jujur mengatakan, kita gak bisa menjawabnya. Yang bisa kita lakukan adalah menghibur dia dengan mengatakan, Tuhan selalu ada hadir untuk menolong dan menguatkanmu. Yang bisa kita lakukan adalah kalaupun kita tidak menemukan sampai akhir hayat kita jawaban atas semua masalah atau penderitaan yang kita alami, paling tidak kita akan mendapatkan jawaban ketika kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Mungkin kita punya kisah yang lain yang kurang lebih sama. Kita mengalami satu kehilangan yang sampai pada titik
berakibat kepada kehilangan harapan. Bapak Ibu, it's okay not to be okay sometimes. Tidak jadi masalah untuk kita tidak oke. Tidak baik-baik saja, it's okay. Kita manusia yang biasa. Bahkan para rasul menghadapi persoalan yang sampai membuat mereka itu putus asa. Nanti saya suguhkan beberapa ayat. Misalnya Paulus 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 10. 2 Korintus pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-17 dan ayat yang di awal-awalnya, ayat 8 juga kalau saya tidak salah. Lalu ada 2 Korintus 6 ayat yang keempat. Paulus sampaikan bagaimana sampai pada titik dia seperti putus asa karena beratnya penderitaan pelayanan yang dia pikul. Karena pelayanan, karena pemberitaan Injil, sampai pada titik dia seperti orang yang dihukum mati. Dia mengalami penderitaan yang begitu tragis. Dengan apa adanya dia menceritakan, ya, betapa dia adalah tetap seorang manusia yang biasa dengan segala keterbatasannya, meskipun dia dipakai Tuhan luar biasa. Saya senang dengan Paulus, even itu dengan kejujurannya, meskipun dia orang yang luar biasa dipakai Tuhan, dia seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan dengan begitu hikmatnya, tetap dia tidak malu mengakui kelemahannya, frustasi, depresi, stres. Tapi pada akhirnya di ayat yang ke-10 kalau saya tidak salah ayat 9 dan 10, 2 Korintus 1, dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Dia tetap memandang kepada Tuhan. Itu adalah poin penting yang harus kita renungkan. Dalam semua hal yang kita alami, ketika kita sedih, ketika kita susah, lari kepada siapa? Holy Wings, ya betul. Lari kepada siapa? Lari kepada Tuhan. Ya kan? Kalau kita nggak punya uang, kontrakan nggak bayar, suami lari meninggalkan kita, anak banyak, uang sekolah udah 3 bulan nunggak. Kira-kira dengan masalah yang bertubi-tubi, yang begitu berat ini, kita lari kepada siapa? Cari siapa? Ya, cari siapa yang bisa kita hutangi. Betul. cari yang bisa kita hutangi. Siapa kira-kira yang bisa ya aku hutangi? Jadi dalam semua yang kita alami, datanglah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Mungkin kita nggak menemukan jawabannya sekarang. Saya punya filosofi dalam hidup ini, ya, bukan pada masalah apa. Yang menjadi pergumulan kita bukan pada masalah apa yang akan kita hadapi, tapi kita berjalan bersama dengan siapa menghadapinya. Halo? Halo? Keren ya? Keren ya? Tahu kenapa keren? Karena saya yang buat. Jadi bukan pada masalah apa yang akan kita hadapi, tapi kita berjalan bersama dengan siapa. Selama kita berjalan bersama dengan Yesus, itu adalah alasan terbaik. Itu adalah alasan terbaik untuk kita tidak khawatir atau takut. Amin. Nah, kita mulai. Jadi, the problem of evil. Mengapa Tuhan biarkan kejahatan dan penderitaan terus berlangsung? Ya, kira-kira Bapak Ibu butuh jawaban yang sederhana atau yang complicated, yang rumit? Sudahlah Pak Pendeta, ya, kami ini Bapak Pendeta sudah tahu, ya kan, hidup ini sudah rumit, sulit, ya kan, apalagi ekonomi zaman sekarang itu luar biasa sulitnya. Jadi jangan tambah kerumitan kami ya, jangan buat kami tambah depresi. Oke, saya suguhkan jawaban yang sederhana, tapi sekalipun sederhana tetap ada kerumitannya, ya, amin Pak. Dalam hati Bapak, nggak lebih rumit ketika saya menghadapi istri saya, sampaikan aja. Kok jadi ibu-ibu yang ketawa ya? Nah, mengapa Tuhan biarkan kejahatan dan penderitaan terus berlangsung? Pertama, agar Tuhan dapat menghentikan kejahatan di bumi, dia harus mengambil kehendak bebas kita. Tetapi jika ia mengambil kehendak bebas kita, maka ia akan mengambil kemampuan kita untuk mengasihi juga. Jadi, kasih yang indah itu adalah kasih yang dinyatakan secara natural, bukan dikondisikan. Kasih jenis apa kalau kita ini menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan atau tunduk kepada Allah kalau disetting seperti robot. I love you, I love you, I love you, I miss you, there is no one like you. You are so special. Ya, kan kata-katanya indah kedengarannya. Ibu-ibu di sini pengen suaminya selalu ngomong seperti itu sama istrinya kan, betul nggak? I love you in the morning, I love you papi. I love you mami, you are so beautiful. Ya kan dalam hatinya, cerewetnya bukan main.
Ya kan, tapi bagaimanapun aku tak mencintaimu. Wah, pengen sekali ya punya suami yang seperti itu. Tapi apakah kita temukan suami kita seperti itu terus? Tidak, ada ngeselinnya. Tapi mana yang lebih kita butuhkan? Suami kita yang meskipun tidak sempurna dengan segala keterbatasannya, ya, dengan segala keterbatasannya ada ngeselinnya, kadang-kadang membuat kita marahnya luar biasa. Mana yang lebih kita pilih? Suami kita atau robot? Robot, kata-katanya indah, tapi robot. Iya kan, pagi-pagi I love you. Terus siang I miss you. Terus there is no one like you. You are my everything. Tapi robot gitu loh, meskipun indah kata-katanya. Nah, tentu kita memilih suami kita meskipun punya kekurangan, kelemahan. Ya, tapi tetap mencintai kita. Tetap kita memilih suami. Karena apa? Karena kita ingin satu kasih yang diwujudkan, dinyatakan secara natural. Amin. Itu juga yang Allah nyatakan bagi setiap kita. Dia berikan kehendak bebas bagi setiap kita. Supaya kita bisa mengasihi Tuhan secara natural. Jadi kita mengasihi dia, mengatakan kita mengasihi dia. Karena itu pilihan kita. Lahir dari keputusan kita. Lahir dari kita yang punya kehendak bebas. Jadi Tuhan tidak mau mengkondisikan atau memaksakan kita untuk mengasihi dia. Gak ada indahnya, bukan keindahan namanya kalau sampai kita mengasihi Tuhan karena Tuhan yang buat gitu, Tuhan yang setting gitu loh. Makanya kehidupan jenis apa kalau pada akhirnya kita gak punya kehendak bebas? Robot itu. Ya. Jadi kalau sampai terjadi kejahatan dan penderitaan dalam hidup kita, bisa gak kita menyalahkan Tuhan? Bisa gak kita menyalahkan Tuhan? Halo? Bahkan ada gak orang yang pernah menyalahkan Tuhan? Ada. Yang sampai pahit kepada Tuhan. Pahit, dia marah sama Tuhan. Dia gak salahkan siapa-siapa dalam hidupnya. Dengan penderitaan yang pahit sekali yang dia alami. Yang dia salahkan itu justru Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Nah, bukankah ini adalah satu realita yang bisa kita lihat secara langsung, bahkan kita alami, kita dengar dari pengalaman hidup orang lain. Tetapi jelas bagi kita, Allah tidak bisa disalahkan, bukan karena dia tidak bisa berbuat salah, tapi karena memang tidak ada alasan apapun yang bisa membuat kita menyalahkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada alasan apapun yang logis, ya, yang bisa menyalahkan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kepada kita kehendak bebas. Kalaupun ada penderitaan, kejatuhan, dan berbagai macam kerusakan yang ada di alam semesta ini, itu karena manusia yang telah menyalahgunakan kehendak bebas. Jadi kehendak bebas sementara mengizinkan adanya kejahatan. Ini juga cara satu-satunya bagi kita untuk mengasihi dan mencapai kebaikan tertinggi. Alasan kedua, mengapa Tuhan biarkan kejahatan dan penderitaan itu berlangsung? Nah, yang kedua ini adalah sesuatu yang menghibur dan menguatkan kita. Walaupun kejahatan ada di dunia ini, dan kejahatan itu begitu nyata, itu bukan sebuah ilusi. Jadi itu adalah sesuatu yang real. Namun itu juga bersifat sementara. Jadi sementara. Ya, sama-sama katakan saya sementara. Jadi semua penderitaan, semua masalah, semua kesusahan yang kita alami hari ini, ya, kita harus yakini dan percayalah itu semua sementara. Kejahatan akhirnya akan dihancurkan. Inilah harapan yang dimiliki oleh orang percaya. Kelak akan datang suatu dunia baru di mana tidak ada lagi air mata atau kesakitan. Karena segala sesuatunya akan dijadikan baru. Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Firdaus yang hilang akan menjadi Firdaus yang didapatkan kembali. Allah akan memperbaiki semua kesalahan dan menghapuskan kejahatan satu kali dan untuk selamanya. Hal ini akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi kenyataan yang kita alami saat ini adalah masih kita temukan dan kita alami berbagai macam penderitaan atau kejahatan. Tetapi bukan berarti selamanya akan ada kejahatan dan penderitaan. Suatu waktu nanti ya Tuhan akan bawa kita ke satu tempat di mana tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada lagi kejahatan, bahkan tidak ada kematian. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 2-3,
tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Di tempat itu tidak ada kematian. Itu adalah tempat yang paling indah. Apa yang membuat surga itu menjadi tempat yang paling indah? Bukan hanya karena tempatnya itu bagus, mewah, dilapisi dengan hal-hal yang luar biasa menariknya. Yang membuat surga itu menjadi yang paling indah, tempat terbaik dan yang paling kita rindukan. Karena kita akan bersama dengan Yesus selama-lamanya di sana. Amin. Itu yang membuat surga itu menjadi tempat yang paling indah. Jadi akan ada masa di mana Tuhan akan mengakhiri penderitaan kejahatan. Kapan, bagaimana, itu Tuhan yang menentukan. Cara dan waktunya Tuhan yang menentukan. Tapi percayalah, semuanya akan berakhir pada waktunya. Bagian kita tetaplah percaya kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu silakan baca Roma pasal 8. Roma pasal 8 itu bicara tentang pengharapan dari orang-orang yang telah dibenarkan. Ayat 1 sampai 17, ayat 18 sampai 39. Ya, bagaimana Tuhan memberikan jaminan akan kemuliaan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Roma pasal 8 itu adalah satu pasal yang sangat menghibur setiap kita. Pengharapan bagi kita, orang-orang percaya yang telah dibenarkan tapi mengalami aniaya atau penderitaan yang luar biasa. Makanya saya senang sekali ya dengan kalimat Paulus kepada jemaat Roma. You are more than the conqueror. Kamu lebih dari seorang penakluk. Kamu lebih dari seorang pemenang. Mereka tidak pernah berpikir karena beratnya masalah atau penderitaan yang mereka alami. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Allah itu berarti nggak ada. Karena penderitaan yang mereka alami. Nggak pernah mereka pikirkan bahwa Allah itu nggak ada. Mereka nggak pernah sampai menyimpulkan, nggak ada Tuhan berarti. Karena apa? Kalau dia ada, harusnya kami nggak menderita seperti ini. Nggak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Kenapa? That's the question. That's the question. Karena mereka memandang bahwa Tuhan itu lebih besar daripada penderitaan. Tuhan itu lebih berharga daripada penderitaan. Tuhan itu lebih baik. Tuhan itu lebih penting. Tuhan itu lebih mulia, lebih bernilai dari apapun. Bahkan dari penderitaan yang mereka alami. Ada poin di mana saya akan menjelaskan the greater good. The greater good. Kebaikan yang lebih besar. Kebaikan lebih besar itu begini maksudnya. Jadi ternyata penderitaan itu bisa melahirkan kebaikan. Bahkan kebaikan itu lebih besar daripada penderitaan. Ada poin nanti saya akan menjelaskan begini. Kalau waktunya cukup. Ini waktunya sangat terbatas. Tapi kalau boleh saya ambil waktu tanya jawab dulu ya. Waktu tanya jawab Bapak Ibu saya ambil dulu. Karena poin-poin yang saya jelaskan ini cukup krusial. Jadi ada poin di mana akan saya jelaskan terkait dengan begini. Bahwa bukankah justru kebaikan terbesar itu datang dari sebuah penderitaan yang dialami, ditanggung oleh Yesus Kristus. Halo? The greater good. Jadi Tuhan bisa menghadirkan satu kebaikan justru lewat sebuah penderitaan yang kita alami. Dan Yesus adalah puncak, contoh puncaknya atau contoh yang sempurna untuk kita bisa memandang bahwa kita bisa kok untuk tetap tenang. Bisa kok untuk tetap percaya sama Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ternyata Tuhan bisa menyediakan sesuatu yang baik di balik penderitaan yang kita alami. Dan sekali lagi, bukankah kebaikan terbesar yaitu keselamatan. Itu Tuhan hadirkan lewat sebuah penderitaan yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Bukankah hal itu bisa membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan kita. Meskipun banyak penderitaan yang kita alami. Meskipun banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita jawab dengan tuntas. Karena kita tahu pada akhirnya kebaikan Tuhan itu lebih besar daripada penderitaan kita. Yang setuju katakan amin. Coba kita buka Roma 8 ayat 17-18. Roma 8 ayat 17-18. Roma 8 ayat 17-18 dikatakan demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Wow, it's so amazing. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita tahu kita adalah ahli waris. Kita adalah anak-anak Allah. Yang mana kita akan mengecap sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Kebaikan, kemuliaan. Ya, nggak bisa dibandingkan dengan penderitaan kita. Tapi kita harus ingat. Meskipun kita adalah ahli waris. Kita adalah anak Allah. Yang akan mengecap berbagai macam berkat daripada Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita itu ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang harus kita pikul. Karena kita adalah anak Allah. Apa itu?
penderitaan. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. This is the greater good. Inilah kebaikan yang lebih besar. So, think about it. Pikirkanlah hal itu. Bertahanlah, berjuang dengan merenungkan bahwa ternyata Tuhan bisa menghadirkan kebaikan yang jauh lebih besar di tengah penderitaan yang besar yang kita alami dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Dikatakan demikian. This is my favorite verse. Ini adalah ayat favorit saya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekali lagi saya bacakan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Kok ringan? Kok ringan? Kok dikatakan ringan? Karena memang kalau dibandingkan dengan kemuliaan, dibandingkan dengan berkat surgawi, gak ada apa-apanya penderitaan kita. So, kalau kita mau tanyakan apa alasan kita untuk tak bertahan meskipun kita mengalami penderitaan yang begitu hebat. The glory of God. Kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Dan yang setia. Dan yang bertekun sampai akhir. Inilah the greater good. Sekali lagi saya bacakan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jauh lebih besar. Coba kita lihat ayat 8 dan 9. Sampai 10 ya, saya bacakan ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Coba mari kita pikirkan sama-sama. Jadi jangan sampai salah konsep ya dalam kita bertuhan. Jangan sampai kita salah memahami Tuhan. Jangan sampai kita berpikir seperti ini. Bukti bahwa kita adalah anak Tuhan, bahwa kita adalah sukses. Bukti bahwa kita adalah anak Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan. It is prosperity gospel. Itu adalah Injil kemakmuran. Ya, itu adalah Injil kemakmuran yang merusak sendi-sendi kekristenan. Merusak pola pikir kita, kehidupan kita sebagai pengikut Yesus yang sejati. Coba perhatikan ayat ini. Dan mari dengan jujur melihat Alkitab atau membaca Alkitab. Kita temukan banyak sekali. Ya, tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa cintanya sama Tuhan. Tapi justru mereka yang paling mencintai Tuhan, paling menderita. Halo? Justru mereka yang paling mencintai Tuhan, paling menderita. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu, ya kalau dibandingkan dengan yang lainnya, bisa sangat menderita, banyak penderitaannya. Jangan-jangan karena Bapak Ibu lebih mencintai Tuhan daripada yang lainnya. Ini kan penghiburan kan. Ini meskipun kayaknya kadang-kadang kita itu ada konyol-konyolnya gitu loh. Menghibur diri, menguatkan diri dengan melihat ada orang yang lebih susah daripada kita. Ya, kita mencoba untuk menghibur diri ya kan, menguatkan diri dengan melihat ternyata ada orang yang lebih susah daripada aku. Tapi it's okay, ya sometimes it's okay. Ya, tapi kalau poin kita yang benarnya seperti ini, ya kalau ada orang yang lebih berat hidupnya, masalahnya, kesusahannya atau penderitaannya, bisa menang, bisa kuat, apalagi kita. Amin. Atau misalnya begini, ada di sini yang merasa bahwa lebih menderita daripada Ayub? Boleh angkat tangan? Ada? Ada? Tidak ada lah. Iya kan? Penderitaan Ayub itu penderitaan yang luar biasa, beratnya. Iya kan? Dia mengalami kesusahan, kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan anak istri, ya, istrinya meninggalkan dia, bahkan dia mengalami satu penyakit yang dianggap adalah penyakit kusta. Datang sahabat-sahabatnya menghibur dia. Namanya penghibur-penghibur sialan. Makanya hati-hati ya memilih sahabat. Iya kan? Iya dong. Di tengah penderitaan kita butuh hiburan. Bukan cacian. Makanya kau kan, dari kemarin aku udah ngomong sama kau. Gak kau dengarkan, makanya kau kayak gini kau. Habislah kau. Matilah kau. Iya nanti Bapak Ibu silakan baca dari pasal 22. Elifas itu kan. Elifas ya. Itu salah satu sahabat dari Ayub. Malah memojokkan Ayub, kau nih ya bisa menderita karena kau salah, karena kau jahat. Karena kau tidak benar lah, makanya kau menderita.
Padahal kan dari sejak awal Tuhan sudah tegaskan bahwa Ayub ini adalah orang saleh. Gak ada yang seperti dia. Iya kan? Tuhan tanya, dari mana kau? Dari keliling-keliling. Dari keliling-keliling. Oh, kau lihat hambaku Ayub. Dia itu orang saleh loh. Alah, karena kau pagari dia. Maksudnya karena kau pelihara, karena kau berkati. Coba kau cabut pagarmu, pasti kau dikutuki. Nah, disitulah dimulai, ya kan, pergumulan berat ini. Nah, singkat cerita, ya, sahabatnya datang bukan untuk menghibur dia. Singkat cerita, Ayub pun membawa semuanya itu kepada Tuhan. Dia sampai pada titik sempat mengutuki hari kelahirannya. Karena saking beratnya penderitaannya. Tapi hebatnya, kita nggak dapat itu. Ayub lalu jadi ateis, nggak percaya Tuhan karena penderitaannya. Ada nggak? Tetap dia percaya Tuhan. Meskipun dengan keluh kesah. Tapi keluh kesah itu pun dia sampaikan kepada Tuhan. Itu hebatnya Ayub gitu loh. Dia nggak lari dari Tuhan, tetap datang sama Tuhan dengan keluh kesah itu. Dia menanti jawaban dari Tuhan. Ini hebat, ini teladan. Mungkin ada di antara kita atau kisah orang yang pernah kita dengarkan. Saking beratnya hidupnya, sampai hari kelahirannya pun dikutuk seperti Ayub. Aku mengutuki hari kelahiranku. Kalau begini hidupku, begini tragisnya. Lebih bagus aku gak usah lahir. Kalau begini hancurnya keluargaku, lebih bagus aku gak usah lahir. Ada orang yang seperti itu. Saya pernah menghadapi orang yang sampai pada titik putus asa hidupnya. Seperti itu. Wow. Ini kenyataan loh yang kita hadapi. Makanya kita harus dikuatkan dengan kebenaran firman. Tidak ada hal dalam hidup ini yang lebih bisa menguatkan setiap kita, menghibur kita selain kebenaran firman. Amin. Amin. Iya. Makanya kita datang ke PA itu bukan sebuah kewajiban. Why? Tapi lebih kepada apa? Karena kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa menguatkan, mengubahkan cara pandang kita paling tidak. Kita butuh satu kebenaran atau sesuatu yang bisa mengubah cara pandang kita. Cara pandang kita dulu yang berubah, baru hidup kita berubah. Saya nggak percaya ada orang bisa berubah hidupnya tanpa berubah cara pandangnya. Makanya Alkitab berkata apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi nggak mungkin ada pola hidup yang berubah kalau pola pikirnya nggak berubah. Kita butuh kebenaran firman Tuhan supaya kita mengalami perubahan pola pikir. Nah, singkat cerita, Tuhan jawab nggak apa yang dipertanyakan sama Ayub? Tuhan jawab. Dimulai dari pasal 38. Waktu aku menciptakan dunia, kau di mana? Waktu aku menciptakan dasar-dasar bumi, kau di mana? Adakah aku meminta nasihatmu, pertimbanganmu? Kau di mana? Kira-kira nih, jujur nih ya. Dengan apa yang ditanyakan sama Ayub, dipergumulkan oleh Ayub, jawaban Tuhan itu nyambung gak? Jujur, jawaban Tuhan nyambung gak? Gak nyambung. Tapi apa yang membuat Ayub diam? Ayub diam. Di pasal 42, aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya Ayub tahu bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik lewat penderitaan yang dia alami. Ada rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang baik. Yang Tuhan mau nyatakan kepada Ayub lewat penderitaan yang dia alami. Yang kedua, Tuhan mau kasih tahu sama dia bahwa banyak hal dalam hidup ini yang lebih besar daripada masalah kita. Gak usah Tuhan lah dibandingkan. Dengan alam semesta aja, alam semesta itu masih lebih besar daripada masalah kita. Halo? Halo? Untuk itu, ya jangan sampai kita seakan-akan memberhalakan masalah. Seakan-akan memberhalakan masalah. Karena apa? Karena kita terlalu terfokus dengan masalah. Itu yang ada pada akhirnya. Iman kita jadi kerdil, kita putus asa, kita kehilangan harapan. Karena kita terfokus dengan masalahnya. Akhirnya kita buta dan tuli terhadap Tuhan dan kebenarannya. Bahwa dia lebih besar dari apapun dan siapapun. Haleluya. Amin. Iya. Akhirnya Tuhan pulihkan Ayub. Bahkan dia diberkati berlipat-lipat kali ganda. Berkat yang dia miliki pada akhirnya lebih besar daripada harta dia yang sebelumnya. Tapi tahu nggak apa yang paling disyukuri oleh Ayub pada akhirnya? Bukan harta benda yang dia miliki. Apa yang paling disyukuri? Karena lewat masalah itu dia menjadi lebih dekat sama Tuhan. Dia makin mengenal Tuhan. Dia berkata begini, dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang. Tapi hari ini mataku memandang engkau. Pada akhirnya percayalah, mengenal Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih penting dari apapun. Karena kita tahu, fokus hidup kita sebagai orang percaya bukan kebahagiaan, tapi Tuhan. Karena dialah sumber kebahagiaan. Dia bisa memberikan apapun bagi setiap kita. Makanya fokus hidup kita, tujuan hidup kita adalah how to know God deeply.
bagaimana kita mengenal Tuhan semakin dalam. Apa kata Westminster? Tujuan hidup kita adalah mengenal Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Mengenal Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Kayaknya memang ini nggak bisa satu seri. Kita bisa lanjutkan seri kedua. Tapi nanti kita atur lah ya sama Pak Gembala secara khusus. Pertemuan kedua ini langsung minggu depan, masih bisa ya. Thank you Pak Daniel. Pak Daniel sudah langsung confirm bisa minggu depan karena memang poin-poin yang mau saya sampaikan itu masih banyak. Dan untuk selanjutnya case-nya lebih meningkat, kerumitannya lebih meningkat. Dalam pengertian ada kasus-kasus yang sebenarnya berat. Ya, misalnya kenapa Tuhan memerintahkan untuk membinasakan sebuah bangsa. Is a God a moral monster? Jadi pertanyaannya jadi begini, apakah Tuhan itu adalah monster? Monster moral? Ini kan kayak Tuhan gak punya perasaan gitu loh. Memerintahkan untuk membinasakan satu bangsa, genosida namanya. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya. Yang lebih berat dari apa yang saya sampaikan hari ini. Tetapi ini yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, apakah Allah peduli dengan penderitaan kita? Apakah Allah peduli dengan penderitaan kita? Kekecewaan terhadap Tuhan itu terjadi karena kita menciptakan Tuhan versi kita. Atau kita mengkonsepkan Tuhan menurut selera kita. Kita menciptakan keindahan dan kebahagiaan menurut kita. Sehingga yang ada bukanlah kebahagiaan, tetapi kekecewaan. Lalu pada akhirnya yang kita salahkan siapa? Yang kita salahkan siapa? Padahal konsep kita yang salah dalam memandang Tuhan. Jadi kita kecewa itu, kita kesal, kita marah, kita hancur karena diri kita, bukan karena Tuhan. Tapi kalaupun pada akhirnya kita mendengarkan kebenaran, mendengarkan yang benar, sesuatu yang benar dari Tuhan, kita nggak mau. Karena apa? Kita maunya yang instan, bahagia instan, indah instan, dijawab instan, semuanya instan. Padahal dalam hidup ini tidak ada yang instan itu enak, hanya Indomie yang instan enak. Tapi supaya hidup kita indah, bisa dinikmati oleh Tuhan, itu nggak instan. Itu butuh proses, kita dibentuk oleh Tuhan. Ya, tapi nggak jadi masalah. Yang penting pada akhirnya kita bisa dibentuk menjadi bejana yang indah oleh Tuhan. Mari kita mulai dengan tujuan hidup karena kita tidak akan mengetahui tujuan kejahatan jika kita tidak tahu tujuan kehidupan. Apakah hidup ini bertujuan untuk mengumpulkan barang, uang? Apakah untuk mendapatkan kebahagiaan? Apakah untuk mendapatkan kesehatan dan kemakmuran? Apakah kita layak mendapatkan kehidupan yang bebas rasa sakit, penuh kebahagiaan di bumi? Mungkin kita mendapatkan semuanya ini atau pola pikir ini terbangun karena kita banyak nonton khotbah-khotbah di TV. Ya, yang tidak alkitabiah. Jika itu yang kita pikirkan, maka kita memiliki Tuhan yang salah dan pengharapan yang salah darinya. Menurut kekristenan, tidak seorang pun berhak mendapatkan apapun kecuali keadilan. Dan jika kita melihat hidup kita secara jujur, kita tidak benar-benar menginginkan keadilan karena hal itu berarti kita akan mendapatkan hukuman. Jadi kalau kita bicara tentang kelayakan kita sebagai orang yang berdosa itu apa? Apa? Binasa. Jadi itu bicara tentang apa? Tentang keadilan. Jadi layak untuk kita dihukum, hanya itu kelayakan kita. Dan bahkan kita bukan hanya pasti binasa, tapi dengan usaha apapun kita nggak bisa mengubah nasib kita yang pasti binasa. Hanya itu kelayakan kita. Jadi kita nggak berhak untuk menuntut Tuhan. Nggak berhak untuk menuntut apapun karena kita nggak punya hak apapun. Yang kita butuhkan itu hanya apa? Anugerah Tuhan. Yang kita butuhkan itu adalah anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan semata yang membuat hidup kita menjadi berharga. Bukan karena apa yang kita lakukan. Ada orang yang memandang dirinya berharga karena apa yang dia pakai. Makin mahal yang dia pakai makin berharga. Makin branded yang dia pakai makin berharga dia melihat dirinya. Kalau orang seperti ini waktu dia mandi gak berharga karena gak pakai apa-apa. Yang membuat kita berharga bukan karena apa yang kita kenakan. Bukan karena barang-barang branded yang kita miliki. Tapi karena apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. The cross of Christ. Karya salib Kristus. Itulah yang membuat diri kita berharga. Dan keberhargaan itu lebih tinggi nilainya daripada kenyamanan. Yang setuju katakan amin. Keberhargaan itu lebih tinggi nilainya daripada kenyamanan. Bapak, setuju enggak?
Ya, bapak-bapak di sini setuju nggak? Kalau dia rela untuk sakit anaknya dipikul sama dia, dipindahkan oleh Tuhan, misalnya dipindahkan oleh Tuhan ke dia daripada ke anaknya. Setuju nggak? Misalnya anaknya nih ya alergi, akhirnya bentol-bentol. Bisa nggak bapak-bapak menerima dengan berdoa kepada Tuhan, Tuhan pindahkanlah sakit anak ini kepada aku, bahkan lebih besar daripada ini pun aku siap memikulnya. Bisa nggak? Karena lebih berharga anak itu daripada kenyamanan kita. Betul nggak? Ini kok lemas jawabannya. Dan bukankah itu yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu? Kalau bicara kenyamanan, udah enak Tuhan di surga aja. Mau usah turun-turun ke dunia. Tetapi karena dia memandang kita berharga, dia tinggalkan kenyamanan yang di surga, datang ke dunia. Dia menderita, dia memikul satu penderitaan yang lebih besar dari apapun yang pernah dipikul oleh orang. Penderitaan yang dipikul oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan terberat. Tetapi dia bisa melakukan semuanya itu karena apa? Dia memandang setiap kita berharga. Dia memandang setiap kita berharga. Jadi itu yang membuat kita bersyukur dan tetap mau percaya sama Tuhan meskipun masih banyak penderitaan kita yang belum selesai. Jadi kalau ada masalah-masalah kecil yang kita alami, gak usah terlalu diributkan. Amin. Masalah besar dikecilin, masalah kecilin dihilangin. Amin. Jangan masalah kecil dibesar-besarin, masalah besar meledak. Amin. Di gereja juga sama. Kalau ada gontok-gontokan itu biasa. Gak ada gereja yang sempurna. Gak ada pendeta yang sempurna. Satu-satunya alasan untuk kita pindah gereja kalau gerejanya gak membawa kita makin dekat dengan Kristus. Satu-satunya alasan untuk kita pindah dari gereja kita, kalau ternyata gereja kita gak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu pindah dari gereja itu. Tapi kalau karena pendeta itu ada kekurangan, ada kelemahan, itu biasa. Di mana ada pendeta yang sempurna? Tidak ada. Di mana ada gereja yang sempurna? Tidak ada, Pak. Kalaupun ada gereja yang sempurna, kita datang sama gereja itu, jadi gak sempurna gereja itu karena kita. Tidak ada gereja yang sempurna. Amin. Jadi kalau ada masalah-masalah kecil, diselesaikan. Jangan diributin, jangan terlalu diributkan. Amin. Iya, bahkan kita kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita sudah mendengar kebenaran yang luar biasa. Ya kan, standar kebenaran yang kita pahami itu begitu tinggi. Tapi apalah artinya kita memahami, menguasai kebenaran tapi nggak dipraktekkan. Kita hanya akan menjadi orang-orang yang tajam dalam berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak. Untuk apa? Kita dipanggil bukan hanya menjadi theology lovers, tapi Jesus lovers. Amin. Keren ya. Kita dipanggil bukan hanya jadi theology lovers, but Jesus lovers. Biarlah kebenaran demi kebenaran, teologi demi teologi atau doktrin yang kita pelajari yang benar tentunya membawa kita makin mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.